Ya, halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan masuk ke video pembelajaran yang selanjutnya dengan materi diferensial, ya, atau bisa dikatakan juga sebagai turunan. Kita masuk ke yang pertama, itu adalah definisinya. Jadi kita ulang kembali di pelajaran kelas 2 sudah pernah kalian pelajari. Kita ulang definisi daripada turunan itu bisa dia kalau ada Y sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan F aksen itu menyatakan turunan pertama dari Y sama Fx-nya bisa dinyatakan dalam bentuk limit H menuju 0 dari Fx tambah H dikurangkan dia dengan Fx dibagikan dia dengan H, gitu ya. Nah, berarti dengan demikian dari sini nanti dikembangkanlah dia rumus-rumus dasarnya. Nah, rumus-rumus dasar di sini ini yang kamu peroleh di kelas 2 terlebih dahulu aljabar ya. Nah, jadi rumus-rumus dasar aljabar. Nah, kalau ada nanti bentuk pertama turunan dari konstanta, K itu adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Turunan dari Kx itu adalah K. Turunan dari Kx pangkat N itu sama dengan K kali N kali X pangkat N kurang 1. Ya, itu mengenai rumus-rumus dasar dari aljabar. Nah, dari sini nanti kita masuk ke bagaimana dalam pengoperasian. Ya, kalau nanti dalam pengoperasian bentuknya kamu dapati bentuk penjumlahan ataupun nanti itu pengurangan, ya, ataupun nanti itu pengurangan U tambah kurang V, maka turunannya adalah U aksen tambah kurang V aksen. Nah, tergantung kalau dia mau tambah ya tambah, kalau kurang ya kurang. Bentuk perkalian U kali V berarti dia adalah U aksen V tambah U V aksen, gitu ya. Lalu yang ketiga bentuk pembagian U per V itu setara dengan U aksen diturunkan bentuk turunannya adalah U aksen V kurang U V aksen bagi V kuadrat. Nah, itu dia kalau dalam pengoperasian. Nah, lalu selanjutnya yang kita butuhkan dalam trigonometri ini nanti, turunan bentuk trigonometri, yaitu gini, yang dasarnya dulu, ya. Ada dasarnya, kalau di sebelah kirinya kita buat dia sin X, maka turunannya itu adalah cos X. Turunan daripada cos X itu adalah min sin X, ya. Nah, kalau nanti kamu jumpai sinus dari bentuk sudutnya itu dalam bentuk fungsi, ya. Sinus sudutnya dalam bentuk fungsi, berarti turunannya adalah turunkan sudutnya yaitu F aksen X, lalu turunkan fungsi sinus itu kosinus. Ingat, sudut tidak berubah, ya. Sudutnya tidak berubah. Diulangi ke sini ya. Turunan dari cos Fx, turunkan Fx-nya F aksen X, ya. Turunkan sudutnya F aksen X, turunan kosinus itu adalah min sin, makanya dia min F aksen X, gitu. Min sin, lalu sudut tidak berubah, gitu ya. Jadi ini cos Fx, ini sudutnya Fx, di sini pun sudutnya Fx. Itu dia kalau untuk bentuk trigonometri dasar. Nah, lalu kalau nanti kamu jumpai turunan dalam bentuk komposisi, ya. Nah, kalau nanti dia dalam bentuk komposisi, kalau dia Y sama dengan Fx turunannya adalah F aksen X, maka kalau ada F2X, maka turunannya apa? Turunkan 2X-nya. Apa turunan 2X? 2, berarti 2 kali F aksen 2X. Nah, gitu ya. Lalu Fx kuadrat. Apa turunan X kuadrat? 2X, ya. Kali apa? F aksen Fx kuadrat. Jadi bentuk yang pertamanya tetap diturunkan juga. Bedanya kita kalikan dia dengan turunan yang di dalam. Nah, bagaimana kalau Fx pangkat 3 tambah 4? Nah, turunkan dulu Fx pangkat 3 tambah 4-nya. Apa turunannya? 3x kuadrat, gitu ya. Nah, ini turunannya 3x kuadrat kali F aksen X pangkat 3 tambah 4. Nah, begitu dia. Nah, lalu yang selanjutnya bisa kita simpulkan nanti bahwa turunan dalam bentuk komposisi, ya, turunan dalam bentuk komposisi itu FOGX sama dia dengan FGX adalah Y aksen sama dengan turunkan GX-nya G aksen X, berarti dikalikan dia dengan turunan yang ini semua F aksen GX. Nah, GX-nya tetap
gitu ya, karena gx-nya tadi sudah kita turunkan, dia ke depan. Nah, inilah nanti turunan kalau dalam bentuk komposisi. Nah, lalu yang selanjutnya, nah siapa tahu kamu jumpa ya, sebenarnya ini sederhana, cuman biar cepat dalam pengerjaan soal, kamu perlu bentuk pangkat. Kalau ada nanti fx-nya itu berpangkat n, maka turunannya adalah n-nya ke depan dikali turunkan fx-nya sekali, f aksen x dikali dengan fx-nya jadi berpangkat n kurang 1 ya, pangkat bukan lagi n, ingat turunan pangkat berkurang 1. Nah, itu dia untuk bentuk pangkat. Nah, kalau kamu jumpai bentuk akar, nah ini akarnya bentuk kuadrat ya, akar kuadrat y sama dengan akar fx, maka turunannya adalah f aksen x bagi 2 akar fx ya, itulah nanti turunan kalau bentuk akar. Oke, itulah dia materi ya yang kalian butuhkan ya, yang kalian butuhkan di turunan fungsi trigonometri nanti. Nah, di sini sudah saya tuliskan ulang mengenai turunan bentuk aljabarnya beserta rumus-rumus yang kalian perlukan. Kita masuk ke contoh ya. Contoh pertama, saya kan begini. Dikasih tahu bahwa fx sama dengan 2x kurang 3 dibagi gx. F aksen x dan gx, g aksen x menyatakan turunan pertama dari fx dan gx-nya. Jika f aksen 1 sama dengan f1 sama nilainya dengan 1, maka nilai dari g aksen 1 berapa? Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian terlebih dahulu di sini ada penjelasan bahwa fx-nya bernilai 2x kurang 3 bagi gx. Gitu ya. Nah, berarti ada di sini saya lihat f1. Berarti kan, cobalah dulu pada saat x-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1, berarti ini kan jadi F1 gitu ya. F1 sama nilainya dengan ini 2 kurang 3 kan begitu, 2 kali 1 kurang 3 dibagikanlah dia dengan G1. Nah, karena F1 nya bernilai 1, berarti diperoleh di sini G1 nya itu bernilai ini 1 ya, 1 kali G1 tetap G1, 2 kurang 3 itu adalah min 1. Jadi G1 itu adalah minus 1 gitu ya. Nah, kalau udah dapat G1-nya minus 1, bagaimana menghubungkan ke G aksen 1? Nah, berarti kita arahkanlah dia ke dalam bentuk aksen, ke dalam bentuk turunan. Nah, sebelumnya biar lebih mudah, coba kalikan aja fx kali gx. Jadi kan artinya, jadinya gini, fx kali gx itu senilai dia dengan 2x dikurangkan dia dengan 3. Gini ya. Nah, kita turunkan sekali ruas kiri, ruas kanan. Ini turunan dalam format perkalian, dalam operasi perkalian. Berarti turunannya adalah f aksen x dikali gx ditambah gitu g aksen x kali fx, itu turunan ruas kiri, sedangkan turunan ruas kanan adalah 2 gitu ya. Nah, berarti kamu ganti sekarang x-nya itu 1. Saat x-nya sama dengan 1, maka hitungannya kamu bakal memperoleh f aksen 1 dikali g1 tambah g aksen 1 kali f1 adalah 2. F aksen 1 tadi nilainya adalah 1. G1 nilainya adalah min 1. 1 kali min 1 minus 1 tambah G aksen 1 itu yang ditanya, F1 nilainya adalah 1 ya. Nah, berarti dengan demikian ini jadinya adalah G aksen 1 sama dengan 2. Diperolehlah G aksen 1 sama dengan pindah 2 tambah 1 itu adalah 3. Nah, jadi option yang paling tepat untuk contoh pertama apa? Ya, ayam ya. Oke, A. Oke, itulah dia untuk contoh yang pertama dari turunan dalam bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Nah, contoh yang berikutnya saya buat di sini contoh fx sama dengan sin kuadrat 4x tambah kosinus 3x. Maka coba tentukan turunan pertama dari fx-nya. Berarti dengan demikian untuk yang di sini nanti berdasarkan karena ini pangkat 2,
kan dia pangkat kan begitu. Nah, berarti kita gunakan yang bentuk pangkat. Maka langsung saja ya, berarti f aksen x itu sama nilainya dengan, kan gitu, ini sin kuadrat 4x tambah cos 3x. Dia bentuk penjumlahan, berarti kita turunkan masing-masing ya, kita turunkan masing-masing. Turunkanlah dulu sin kuadrat 4x nya. Untuk menurunkan sin kuadrat 4x berarti 2 nya ke depan, 2 ke depan, maka nanti sinusnya itu bukan lagi pangkat 2 tapi jadi pangkat 1. 1 nggak perlu ditulis. Sudut selalu tetap 4x dikali lagi ya. Apa turunan sinusnya? Itu adalah kosinus. Kosinus daripada apa? Tetap 4x. Begitu ya. Lalu dikalikan lagi dia dengan turunan dari sudut, yaitu 4. Nah, berarti ditambah turunan dari cos 3x. Berarti turunannya adalah negatif 3 ya. Negatif gara-gara turunan cos adalah negatif sin. 3x turun nilai 3, maka jadinya sinus 3x gitu ya. Nah, berarti dengan demikian jadinya diperolehlah ini ya, 2 kali sin 4x cos 4x. Nah, ini berdasarkan rumus trigonometri ini merupakan sudut rangkap. Nah, berarti 4-nya nggak boleh dikalikan ke salah satu sudut ya. Berarti 4-nya buat di depan. 2 sin 4x cos 4x itu senilai dengan sinus 8x gitu ya, sinus 8x. Berarti 4 sin 8x dikurangkan dia dengan 3 kali sinus 3x. Inilah nanti turunan dalam yang fx sin kuadrat 4x tambah cos 3x ya. Nah, contoh pertama, contoh yang kedua, kita masuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, buktikan fx sama dengan tan x, maka f aksen x nya adalah secant kuadrat x. Nah, dalam pembuktian ini nanti ya, perlu kamu ingat, itulah tadi rumus dasar. Kalau nanti turunan dalam bentuk tangen itu bisa kita ganti menjadi ya, pembagian dari siapa, yaitu sinus x dibagikan dia dengan cosinus x gitu ya, karena tangen itu adalah sin per cos. Nah, turunan dalam bentuk pembagian itu setara dia dengan u per v ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau bentuk pembagian turunannya adalah u aksen v kurang u v aksen gitu ya. Maka dengan demikian dibagi lagi ya, masih ada lagi, dibagikan dia dengan v kuadrat. Berarti kalau diminta turunannya, berarti u aksen turunan sin x itu adalah cos x, turunan dari ini kali p-nya, adalah cos x gitu ya, dikurang u-nya adalah sin x dikali v aksen turunan cos min sin x, berarti jadi tambah sin x dibagi dengan v kuadrat ya. P-nya adalah cosinus x pangkatkan dengan 2. Inilah jadinya turunan pertamanya tadi. Nah, maka dengan demikian hitungannya menjadi f aksen x sama dengan cos kuadrat x ditambah sinus kuadrat x. Ingat, yang di atas itu merupakan identitas. Itu adalah 1. Berarti 1 per cos itu setara dengan sekan. Karena dia pangkat 2, berarti dia menjadi sekan pangkat 2x. Jadi terbuktilah dia bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat x. Seperti itu dia ya. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Contohnya sekarang saya buat begini. Y sama dengan akar dari kosinus akar x. Nah, tentukanlah dulu turunan pertamanya. Nah, jadi untuk menentukan turunan pertamanya, terlebih dahulu ya, coba bisa kamu ubah ya, ke sini ya. Y sama dengan akar fx kan gitu. Berarti dalam hal ini y sama dengan akar, dalam hal ini fx-nya itu adalah kosinus akar x gitu ya, kosinus akar x. Berarti dengan demikian turunannya bisa kamu buat menjadi ini, y aksen sama dengan ya, y aksen sama dengan memisalkan ya, dengan memisalkan terlebih dahulu kita misalkanlah dulu cos akar x ini sebagai fx, gx lah ya, gx.
Nah, jadi dengan demikian bentuknya kan jadi Y akar GX tadi, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan, ikuti yang ini, berarti G aksen X per 2 akar GX. Berarti G aksen X dibagikan dia dengan 2 akar GX. Nah, sekarang GX-nya kan sudah ada nanti cos akar X. Yang jadi masalah adalah G aksen X. Nah, kita cari ya, kalau GX-nya adalah cos akar X, ya, GX-nya adalah cos akar X. Coba kita cari turunannya, ya, cos akar X. Nah, berarti untuk turunan daripada G aksen X, turunan dari GX-nya itu adalah turunkan kosinusnya. Turunan kosinus adalah negatif sinus akar X, sudut tidak pernah berubah. Lalu dikali dengan apa turunan dari sudutnya? Turunan dari akar X, ya. Turunan dari akar X berarti jadinya kan 1 per, gitu ya, 1 per 2 akar X. Kenapa 1? Karena turunan X adalah 1. Maka dengan demikian kita padukanlah semua ke situ, maka Y aksen sama dengan G aksennya ini semua, ya, berarti minus sinus akar X, kan gitu, dibagi ya 2 akar X, akar X-nya nggak boleh habis, dibagi ya, nih 2 akar GX, 2 akar GX-nya, GX-nya ini kosinus akar X. Nah, berarti kan dengan demikian turunan pertama menjadi, nah berarti ini setara 2 akar X dengan 2 akar cos akar X itu, maka kita buatlah jadinya minus sinus daripada akar X, kan begitu, dibagikanlah dia dengan 2 akar X kalikan ke dalam ke semuanya, berarti diperoleh jadinya 4, kan gitu, dikali akar X kali akar kosinus akar X, maka ini bisa juga dijadikan menjadi minus sinus akar X dibagi ya, dibagi 4. Nah, akar kali akar berarti dalamnya jadinya apa itu? X-nya kalikan ke dalam, berarti X cos akar X. Nah, itulah berarti turunan pertama daripada bentuk Y sama dengan akar cos akar X. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Nah, contoh yang terakhir saya ambil modelnya seperti ini. Y sama dengan sinus dari cos pangkat 3 2x kurang 5. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Soal berikut ini setara dia dengan soal yang pernah diujiankan di SBMPTN kalau saya tidak salah tahun 2017 ya. Nah, jadi dengan demikian bagaimana teknik penurunannya? Maka cara menurunkannya, coba misalkanlah dulu ini sebagai A ya. Ini saya misalkanlah dulu sebagai A. Nah, berarti kan soalnya kan menjadi Y sama dengan sinus A, begitu ya. Maka kalau untuk Y sama dengan sin A, berarti turunannya kan kamu langsung tahu, yaitu adalah kosinus A ya, dikalikan lagi dia dengan turunan A nya ya, kali A aksen ya. Nah, berarti yang menjadi masalah sekarang, coba kita turunkan A nya. Berarti kalau A sama dengan kosinus pangkat 3 dikalikan dengan 2x kurang 5, maka turunan pertamanya menjadi ya, turunkan 3-nya ke depan, berarti 3 kali kosinusnya jadi pangkat 2, sudutnya tetap yaitu 2x kurang 5, kan begitu, dikali turunan dari kosinusnya itu adalah minnya saya buat di depan, sinus daripada 2x kurang 5. Nah, seperti itu ya. Lalu dikali turunan dari sudutnya yaitu 2. Maka diperoleh A aksen itu menjadi 2 kali min 3 minus 6 kali cos kuadrat 2x kurang 5 kali sin 2x kurang 5. Nah, berarti dengan demikian kalau Y sama dengan sinus cos pangkat 3 2x kurang 5, maka turunan pertamanya adalah tadi adalah cos A kali A aksen. A aksen ini tulis berarti minus 6 cos kuadrat 2x kurang 5 sin 2x kurang 5, kan gitu, itu A aksennya, kali cos A kosinus daripada A nya ya,
Kosinus daripada A-nya ini semua kan. Berarti buka kurung kosinus pangkat 3 2x kurang 5. Nah, inilah dia turunan dari bentuk Y sama dengan sin pangkat 3 ya, sin pangkat 3 sin dari cos pangkat 3 2x kurang 5. Oke, itulah dulu video pembelajaran dari saya mengenai diferensial, tentang definisi, rumus-rumus sederhananya beserta contoh-contoh yang saya buat sekitar 4 soal. Ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat pagi.